kelebihannya di dalam maupun di luar. Sekarang kita belajar untuk bagi derajat kelebihan lebih dari satu ya, atau multiple redundant ya. Ini contoh kemarin. Nah ini ya, contoh analisis statistik tertentu dengan dua derajat kelebihan. Ya. Nah ini dua derajat kelebihan ini bisa dua-duanya dari statistik tertentu dalam, ataupun satu statistik dalam, satunya statistik tertentu luar, atau dua-duanya statistik tertentu luar ya. Itu ya, jadi ada tiga kemungkinan. Ya, pertama tadi tak tentu dalam semua dua-duanya, ataupun kedua tak tentu luar semua, ataupun kombinasi antara tak tentu dalam dan tak tentu luar ya. Nah, kalau yang ini kita lihat di sini ada berapa kira-kira ininya. Di sini ada berapa? Kita cek, ininya ada 4 ya. Yang ininya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bukan join ya. Ini hanya bersilangan ya. Tidak ada join ya. Jadi dihitung joinnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2, 12 kurang 3, 9. Jadi ininya 2S ini 3-nya 9. N-nya kita hitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. 11. Jadi ada dua kelebihan. Batang dan satu kelebihan ini ya, tumpuan ya. Ada ini ada kurangnya batangnya satu. Oh, ini mungkin salah gambar dari modul kemarin ya, belum diperbaiki. Ini satunya ini roll mestinya ya, salah gambar ya. Yang ini saja, yang sendinya pada B atau A, di B-nya ya. Di sini keterangannya hanya 2 derajat kelebihan. Ini pasti di batang ya. Nah, di sini batang. Coba kita lihat di sini contoh soalnya. Oh ya benar. Ini di batang. Nah kan dua kan di sini posisinya ya. Oke, kalau di sini rumus untuk menghitungnya hampir sama seperti satu redundan, tapi ada dua, sama seperti multiple redundan pada balok dan frame, yaitu ada delta besar. Dan kalau di sini batang ya, kalau join misalnya C atau D ya, di sini karena batang, ini delta AD1, mana AD? AD1 ini ya, AD, kemudian CF1 di sini, yang CF ini ya. Kemudian ini akibat gaya luar ya. Gaya luar. Jadi gaya luarnya ada berapa? Ada 1, 2, 3 P ya, 5, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Beban horizontal di C dan di E, beban vertikal yaitu di E dan di F. Nah, sedangkan ininya sendiri adalah di batang itu sendiri ya, baik itu menjauhi atau mendekati. Nah, sama kemarin. Ini rumusnya delta AD2 yaitu atau D1 kali delta AD, di mana delta AD adalah sigma dari U AD kuadrat kali L per EA ya. Sedangkan delta C2 adalah D1 kali ini ya, delta CF batang akibat ke AD ya. Jadi itu adalah sigma UCF kali UAD kali L per EA. Dan untuk delta AD3 yaitu
D3 kali delta AD akibat CF ya. Ini D3 kali sigma UAD kali UCF kali L per EA. Nah, karena hukum timbal balik kemarin ini dengan yang ini sama nilainya ya. Cukup satu dicari karena hukum timbal balik yang dibahas di depan. Dan delta CF3 adalah D3 kali delta CF, yaitu D3 kali sigma UCF kuadrat kali L per EA. Nah, tabelnya bagaimana? Ini rumusnya, syarat batasnya dulu. Ini ya, delta AD sama 0 dan delta CF sama 0. UAD sama delta AD1 sama delta AD2 tambah delta AD3. Kemudian delta CF1 sama delta CF2 tambah delta CF3. Dengan dua derajat kelebihan. Nah, ini dapat kemudian gaya batang yang baru, ya ini tadi ya, F action adalah F gaya batang akibat gaya luar ditambah D1 yang dicari D1 dikali UAD ditambah D3 dikali UCF. Nah, supaya mudah gambarannya yaitu pakai nah ini ya, pakai tabel saja. Ini batang, kemudian EL, EA yang dicari gaya batang ada tiga kali yaitu akibat gaya luar, kemudian gaya dalam akibat melepas batang AD, dan gaya dalam akibat melepas batang CF. Yang ini tinggal kalikan saja ya. FUAD ini atau delta D1 yaitu F dikali AD kali L per EA. Dan untuk delta CF1 F dikali UCF kali L per EA. Kemudian UAD U kuadrat L yaitu per EA. Ini UAD kuadrat kali L per EA. Itu itulah delta AD per akibat AD sendiri. Kemudian UCF kuadrat kali L per EA itu akibat delta CF akibat CF sendiri. Sedangkan delta CF akibat AD ataupun delta AD akibat CF itu adalah UCF ini dikali UAD dikali L per EA. Nah ini ya, ini dapat. Ini nanti kita harus mencari D1 dulu dan D3. Apa itu rumus D1? Ya D1 tadi adalah ini tadi ya. Kita cari dulu ininya, D1-nya, ini tadi D1, D3, D1 sampai mana, sama seperti tugas ya, tugas pada soal nomor 1, ataupun frame, kita pakai, buat persamaannya, dicari D1-nya, cari D3-nya, pakai substitusi atau eliminasi ya. Nah, supaya mudah, kita lihat di contoh soal statis tak tentu keluar ya. Kita lihat di sini. Tampil. Ambil ya. Nah ini kita lihat halaman 561. Ini ada suatu struktur. Ini berapa? Ini bebannya ada ininya. Ini dulu ya, langkah pertama kita periksa dulu. Ini statis tak tertentu. Ini jelas statis tak tentu ya. Nah tinggal kita kumpulkan dulu ini masuk statis tak tentu dalam ataupun luar ya. Nah, di sini tak tentunya berapa derajat? Kita hitung dulu yang dari luar. Dari luar itu ada sendi, roll. Nah, ada 4 reaksi. Jadi statis tak tentu luarnya ada kelebihannya 1. Kemudian untuk yang batang, yang bagian dalam, joinnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 2, 16. 16 kurang 3, 13 ya. 2S min 3-nya ada sama dengan 13, sedangkan jumlah N-nya berapa? 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 ya. 14, sedangkan 2S-3-nya itu 13. Jadi ada satu kelebihan batang pada yang dalam ya. Jadi ini ada dua derajat ketidaktentuan, yaitu yang status tak tentu luar, yaitu pada reaksi, dan satu pada batang. Jadi dua. Nah, ini solusinya bagaimana ya, membuang satu batang dan membuang reaksi pada peletakan. Di sini kita ambil saja contoh dari buku ini, yaitu membuang itu di contoh. Oh, dia membuang di titik D ya, membuang reaksi peletakan di titik D, yaitu dari roll ke bebas. Jadi yang roll dari bebas, yang dilepas itu roll, yaitu reaksi yang jadinya adalah reaksi vertikal ya, vertikal yaitu DY. DY sini maksudnya pada titik D, Y itu memakai kaidah sumbu X, Y, Z, itu X itu sumbu X, Y itu X itu adalah horizontal, Y itu adalah vertikal, dan Z itu adalah sumbu ke dalamnya ya, ke dalam. Ini sudah menit lagi, 9 menit ya, masih lama. Di sini bekerja gaya luar ada berapa? Ada 3 ya. Pada titik B 80 kN, pada titik C 80 kN, pada titik H yaitu 70 kN. Nah, caranya dia melepaskan yang mana? Melepaskan satu di peletakan di D, dan satunya adalah melepaskan batang BG ya, batang BG ya, batang BG. Ini ya. Nah, jadinya kayak gini ya. Ya. Batang BG dan reaksi di D. Oke, kita cek dulu. Itu berapa? Kita cek pakai MT solid dulu, benar nggak hasilnya ini. 1, 2, 3, 4. Berapa ini jaraknya? 10 meter, 10 meter ya. 2, 3, 4, 1. Apakah tampil? Oh ya, belum tampil ya. Kalian ininya ini ya, di stop share dulu. Tampil ya. Kita buat. Enggak, enggak. Ya. Oke, supportnya. Ini sendiri di A atau di B. Kita lihat dulu umpan luarnya 70, 80, 80 di PC dan H ya. Terus supportnya waduh, error. Bentar, saya ini dulu. Ya.
80, kemudian sini mana lagi 80 di C, 80, kemudian 70 di H ya, 70 di H. Oke, kita coba. Nah, coba kita cek sama enggak dengan yang di ini, yang halaman 562, 85, kita ini dulu ya. Dari dulu. Ini 85 negatif 109,9, oke 3,5, 116,67, 15,2, 77,5, oke ya sama ya, batang ini 0, batang GC 0, batang DH 0, batang BF itu 80 ya, benar ya. Coba sambil dicek. Sama ya. Ini sudah sesuai ya, sesuai. Di tabel kita lihat di tabelnya, tabel nah ini ya, ini kita kelompok kedua masukkan di sini ya 50 yang akibat gaya luar, dan kita ulangi dengan cara yang sama untuk yang akibat UD dan UBG. Nanti hasilnya kita cek ya, ini 3 menit lagi masih ya. Ini yang baru masuk dari siapa ini? Ini sambil dicek ya, ini F ini UD, UBG ya. Oke. Kita coba sambil dicek, saya coba yang untuk yang akibat gaya ini ya, akibat gaya dalam. Itu akibat gaya Oke, kita lanjutkan untuk yang akibat redundan, akibat gaya satuan di ini ya, di titik apa nih? Titik D ya, di sini ya, titik D 1 kilonewton atau satu satuan. Kita coba compute. Nah, hasilnya gimana? Kita cek dengan hasilnya gambar ini ya, 0,5, 0,5 tension, 0,354, 1,06, 0,354, 0 batang tegak, 0,354, batang bawah tekannya. Kalau ini mendekati ya, mendekati join ini negatif ya, mendekati join. Kalau ini, kalau saling menjauhi dari ini, dari join ini positif ya, dengan arah panahnya. Jika mendekati join itu batang negatif atau batang tekan, menjauhi kayak ini menjauhi, ini mendekati. Kalau ini mendekati ini mendekati semua, ini negatif ya. Dicek di halaman 562, dan bandingkan dengan yang ini. Nah, ini ya. Oke, kita save dulu, nanti bisa dicek ya. Ini tekan semua, yang ini tarik semua batang atas, yang ini 0 ungu ya, batang tegak. Ada ini satu yang kompres ya, yang batang DH ya, batang tegak. Di sini kita cek batang ya DH ya.
dan juga batang yang GC dan FB. Sedangkan batang FC itu kompres dan batang CH itu adalah extension atau tarik. Nah ini ya bedanya, ini tekan, yang ini menjauhi, tarik ya sesuai. Oke. Oke, ada sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke sesi kedua. Halo, apakah ada pertanyaan? Oke, ada. Ini 1 menit, nanti kita masuk ke sesi 2 untuk ini ya. Akibat gaya dalam yaitu kelebihan redundan di peletakan sudah ya, di D ya. Nah, sekarang kita cek coba akibat gaya redundan akibat gaya batang atau gaya dalam. Di sini dia melepaskan batang GB ya, batang GB itu, nah ini ya, batang GB itu arahnya kemana? Oh dia di asumsi awal yaitu menjauhi dari titik. Jadi dianggap menjauhi apa? Positif ya. Menjauhi positif menuju itu negatif. Nanti kita cek hasilnya. Kita balik ke program. Tampil sudah ininya? Tampil ya? Oke, kita edit yang tadi saja. Edit yang tadi yang beban luar dan beban mati. Beban luar dan beban dalam akibat di reaksi. Hapus saja iris ya. Dan kita masukkan load yang baru. Nah, karena dia diagonal ya, diagonal itu kita karena di sini hanya vertikal, jadi kita harus buat dulu resultannya seperti yang saya sampaikan kemarin. Nah, kalau gaya diagonalnya 45 derajat, ini kan 10 ya, 10 seperti soal ini 10 tingginya 10, jadi sudutnya yaitu 45 derajat ya. Nah, jadi resultan gaya yang diagonal ini yang menjauhi ya, kita pasang menjauhi sesuai dengan buku Aslam Kasimali tadi, kita konversi menjadi gaya resultan di horizontal dan vertikal ya, baik itu sin 45 dan cos 45 ya. Karena dia 45, jadi antara yang gaya horizontal dan vertikal itu sama ya, yaitu berapa? Sin 45 setengah akar ya, kan setengah akar 2 ya, karena sudut istimewa yaitu 0, 30, 45, 60, 90. Jadi ya kita dulu SMP apa SMA diajari ya, sudut istimewa 5 sudut itu tinggal urutkan saja. Kalau sin mulai dari 0, kalau cos itu mulai dari ini ya 1. Jadi sin 0 itu 0, sin apa? Sin 30 setengah, sin 45 itu setengah akar 2, sin 60 sin 60 itu setengah akar 3, dan sin 90 itu 1 ya. Nah, begitu. Sebaliknya cos dibalik dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0 ya. Jadi pas 45 derajat ini dapatnya horizontal dan vertikal itu 0, setengah akar 2. Berapa setengah akar 2? 0, berapa? 0,707 ya, kalau salah ya. Oke, kita pasang loadnya. Ini karena lihat di sini dia masuk asumsi awalnya yaitu menjauhi, yaitu positif, kita pasang juga ya. Jadi kita pasang ke sini 0,771, enter. Kemudian ke arah sini juga horizontal, sama ya. Ini ke sana, di sana sama dengan resultan gaya ke sana diagonal 1 ya. Ini juga kita pasang di sini ya, salah. Yaitu 0,7 setengah akar 2 atau 0,771, dan ini juga
0,7071. Oke ya, ini jadi 4 sudah gayanya ya. Yang awalnya cuma 2, jadi 4 karena resultannya adalah ini kan tidak bisa masang diagonal ya. Nggak apa-apa. Penting hasilnya kita cek kalau sama metode kita benar. Kita compute ya. Ini hasilnya. Save dulu. 9. Nah, ini lemaknya enaknya bisa di save ya, bitmap ya atau JPEG. Dan kita cek, coba lihat di halaman ini ya, akibat gaya kelebihan nitrogen di batang BG ya, kita lihat sama nggak batang ini 0,7. Nah ini ya 0,70700 kita cek. Nah, ini ya 0,70700 ya. Ini apa? Ini adalah orange yaitu kompres, sama nggak dengan di situ? Itu ya mendekati, jadi ini kompres ya atau tekan. Ini batang AF 0, ini juga 0,77, ini juga 0,707 ya. Ini sudah sesuai ya. Oke. Cek. Oke. Ini ya, sama ya hasilnya. Kita pakai resultan juga nggak apa-apa. Nanti kita kirim ke ininya, share ya, kita cek. Nah ini supaya saya kasih filenya di coba kalian cek di chat, kolom chat, nanti saya kasih bitmapnya coba. Ini yang 9 tadi. Nah itu yang 9 itu akibat gaya batang barusan, kemudian yang 8 itu akibat redundan di peletakan di D, dan juga di yang 7 itu ini ya gaya batang akibat di gaya luar ya, gaya luar. Coba kalian cek, bisa kalian save ya. Ini hasilnya, nanti kalian bandingkan dengan, bisa kalian download ya, di kolom chat sudah saya share ya. Benar enggak, sama-sama kita koreksi ya. Oke. Nah kalau sudah itu ya bisa di share ya. Nah. Nah, ini saya share ya. Tampil nggak? Nah, coba kalian cek. Ini CPS-nya dari program yang tadi. Coba kalian cek dengan di tabel dan juga gambar pada buku latihan tadi ya di Samba Simali tadi. Sambil koreksi ya, saya mau ngasih tahu juga yang tadi. Nah, bisa dicek di halaman 562 dan juga di tabel halaman 564 ya. Sama-sama dicek ya. 562 ya. Di sini ada, sambil kalian ngecek, saya mau sambil cek juga ini ya, tugas kalian ini yang bermasalah ini ada dua kelompok. Ada Celia Veronica di sini. Saya mau konfirmasi. Celia Veronica sama Muhammad Ilman ada? Iya Pak.
Iya, ada selnya nggak di situ? Oke, saya mau konfirmasi dulu antara Celia dengan Mama Iman biar tabayun ya. Biar nggak jadi ini, saya tanya ke orang yang bersangkutan dulu. Tugas kamu sharing ke Celia nggak ini? Eh, Hilman, Apa Pak? tugas kamu sharing ke Celia nggak? Enggak Pak. Kenapa dia copy? Kemungkinan dia copy punya kamu dan mengganti nama kamu. Buktinya. Itu enggak saya sharing ke siapa-siapa Pak, tapi yang saya. Nah, saya makanya nanti kamu ini ya dengan Celia. Nah ini tampil nggak? Tampil Pak. Nah, kita lihat ini dari namanya saja sudah berbeda ya. Tampil itu dia menempel kemungkinan. Makanya saya mau konfirmasi ke dia. Celia, Veronica, kemudian antara nama di kelas dengan tulisannya ini fotokopi. Ini kemungkinan saya punya kamu fotokopinya. Kemungkinan ya, makanya saya cek punya kamu ya. Karena saya perhatikan itu sama ini punya si Celia ya. Ini dia fotokopi kemungkinan besar ya. Makanya saya mau konfirmasi. Ini fotokopi punya kamu dan ditempelnya nama dia. Ini jelas berbeda ini ya. Nama, name, kelas tulisannya juga berbeda dengan tulisan ini. Nah, sedangkan punya kamu, saya nah, ini ya, ini sudah sesuai ya tulisan dengan judul ya. Nah, ini saya lihat kemungkinan saya lihat ini fotokopi punya kamu, diganti namanya saja, ditempel nama dia. Makanya saya mau konfirmasi ke dia, ke Selianya ya, biar nggak jadi ini ya, nah dia nggak datang, ini orang jarang datang ya. Absen saja saya lihat itu sering telat ya. Nah bedanya kamu itu selesai ya ilmuannya ada 5 lembar, sedangkan si si Celia ini cuma 3 lembar. Jadi dia moto ininya tidak selesai. Ya. Oke, kita lihat yang punya Celia tadi. Nah karena dia tidak buat sendiri, jadi dia menyusunnya juga terbalik, halaman 2 ke 3 dan 3 ke 2. Ini nah, halaman pertamanya, kemudian halaman 3 ditaruhnya di halaman 2. Ini eliminasi kesempatan. Ini dapat angka dari mana? Ini berbeda ya. Yang ini dulu mestinya. Taruh, ini sudah di, ini jelas di fotokopi halaman pertama. Ini saya mau tanya ke dia dulu. Ya coba nanti Hilman kamu konfirmasi ke Celia, ini nyangkut nama kamu ya. Kalau kamu mau bersihkan nama kamu ya kamu harus konfirmasi ke Celia dan ke saya nanti ya. Dan juga tidak apa-apa saya sharing ke teman-teman supaya pelajaran ya, pelajaran jangan bukannya ngajari pelit ya, bukan ngajari pelit tapi ya ini untuk kejujuran dari masing-masing. Mungkin Hilman nggak tahu atau saya kurang tahu kok bisa sampai ini ya. Tapi Saya nggak tahu sih Pak ini Pak. ya makanya saya konfirmasi ke kamu dan ke Celia. Ini makanya mudah-mudahan kamu enggak ya. Ini ya konfirmasi ke Celia, hubungi saya ya. Ini untuk yang ini ya, yang meluruskan biar tidak dijadikan nah ini tugas ini memang dianggap sepele ya, karena dianggap tidak diperiksa, tidak hanya menambah nilai,
Tapi ini adalah simulasi untuk menilai kejujuran dan juga kemampuan. Karena online ini kan banyak ini ya, banyak cara ya. Online ini uji kuliah online ya. Bukan menyalahkan mahasiswa, bukan sistemnya, memang masing-masing sistem online dan offline itu masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, dampak kekurangan dari sistem online ini kayak gini ya. Kita hindarilah kebaikan bersama. Oke, ya Hilman, tolong konfirmasi ke Celia ya. Baik, Pak. Dihubungi saya. Kemudian satu lagi ada nggak di sini namanya Abdan Alfari. Ada Abdan Alfari. Abdan Alfari dan juga Erwanto Anugrah. Ada nggak Erwanto Anugrah? Erwanto Anugrah. Oke, apa-apa. Ini tolong tadi teman-teman yang ada di sini jadi saksi ya, saya jelas itu nanti tolong ini mereka dikasih tahu ini tugas Herwanto Anugrah ya. Herwanto Anugrah sudah tampil? Sudah tampil, Pak. Oke, apa yang kalian bisa lihat di sini? Herwanto Anugrah, kita lihat secara keseluruhan filenya ada 5 lembar. Bagus, scanannya. Yang jadi masalah adalah yang bagian paling atas ya. Ini ya yang paling masalah. Dan kita cek yang sama filenya adalah punya Afdan Alfari. Tuh. Makanya saya mau konfirmasi tabayun di sini. Saya mau cek punya Abdan Alfari dan Erwanto Anugrah. Ininya sama, dipindai dengan cam scanner, sama persis, dan hanya berbeda yaitu pada atasnya saja. Itu di bagian atas itu dipotong dan ditimpa tulisan yang tadi, tulisan nama Erwanto Anugrah. Nih. Ya, tolong disampaikan ke Erwanto Anugrah dan Abdan Alfari. Jangan sampai kejadian kayak tadi Hilman sudah mengkonfirmasi bahwa Hilman tidak memberikan atau men-sharing jawabannya ke Celia Veronica ya. Nah, ini kemungkinan lebih ini lagi ini ya, Erwanto ini yang ininya ya, kemungkinan. Makanya saya mau konfirmasi menggunakan ya tidak jujur, hanya mengganti bagian atasnya dengan namanya sendiri. Ya, tolong disampaikan ya, Rio, Wenson ya, siapa aja yang hadir di sini. Ananda, Izin, semuanya Pak. ya. Yang nomor 1 saya tadi tuh emang nggak di-share ke Shirley, Pak, yang saya. Tapi ada yang ke orang lain, Pak. Mungkin dia dapat dari orang lain, Pak. Nah, Bukan siapa dari... itu? Hah? Coba japri ke saya. Oh ya, Pak, nanti saya konfirmasi lagi, Pak. Ya, nah ini menyangkut nama kamu ya.
Karena siapa yang ini kemungkinan nilainya nggak maksimum. Jadi mudah-mudahan kamu kalau tidak merasa ini ya bisa konfirmasi ke saya ya, japri ke saya untuk menjelaskan. Yang lain ada ini. Ya ini pelajaran saja. Ini belum semua saya periksa ya. Ini baru yang saya sekilas. Nah ini sudah ketahuan. Ya. Jadi ya sudahlah. Jangan diulangi lagi yang itu, yang sudah ini. Untuk UAS, apalagi UAS ini saya koreksi benar-benar ya. Tolong di ini ya, di di jangan dilakukan lah. Dan saya sini untuk konfirmasi saja. Jadi kasihan yang memang mahasiswa yang benar-benar mengerjakan sendiri, tidak sharing. Ada yang temannya tidak attitude-nya kurang baik, jadi hanya mengganti. Kasihan yang benar-benar ngerjain. Si teman tadi ngerasa dia kerjaan sendiri, ya minimal nulis sendiri, kerjaan sendiri itu nilainya nanti tidak maksimum. Oke, kita lanjutkan ke materi yang tadi. Kira-kira ada perbedaan antara gambar hasil gaya batang tadi dengan hasil ini tadi gimana? Dengan tabel tadi gimana di sini? Rio, Vincent, ada perbedaan nggak setelah saya dicek bitmap yang saya sharing di chat, kolom chat? Yang ini yang 8 ini yang akibat gaya kelebihan di redundant di peletakan di D, dan yang gambar 7 adalah akibat gaya luar di titik B, titik C 80 kN dan titik H itu 70 kN. Nanti kalau UAS tadi kan ada pasti teras ini masuk ya. Pasti. Kalau cara mencari gaya batangnya manual ya, di soalnya manual, karena harus hitungannya mau tulis tangan seperti tugas, dan juga konfirmasi yang kalau mau konfirmasi pakai program-program yang Grace ataupun solid ini, MD solid ataupun pakai SAP, silakan di rumah, karena kan sifat ujian UAS nanti kan sifatnya open book ya, daring. Jadi silakan kalian buka sumber-sumber baik itu internet, Google. Saya nggak ini ya, nggak membatasi ya. Penting kalian, saya melihat kejujuran kalian. Nanti insya Allah itu berbeda soalnya berdasarkan NIM ya. NIM juga, dan juga pasti berbeda satu orang. Kalau tugas ini saya sengaja saya samakan saja. Saya mau melihat kejujurannya. Ini yang sudah tinggal tulis saja masih banyak yang curang ya. Masih ada yang curang, banyak. Masih ada yang tidak menjawab ya. Nah, nanti UAS nanti ya, karena dengan jujur saya lebih menghargai, menilai lebih tinggi mahasiswa yang ngerjain sendiri, tapi walaupun nilainya nggak selesai semua, tapi yang ngerjain sendiri ya, daripada mahasiswa yang selesai tapi hasilnya tidak jujur ya. Silakan kalau bertanya, sekalian untuk bahan UAS ya, UAS nanti sekitar tanggal 13 Mei ya, setelah Lebaran. Jadi masih ada waktu sekitar 2 minggu ya untuk belajar ya. Ya, silakan kalau ada mau ditanya. Karena pada rangka batang ini kuncinya gampang ya, hanya pada menghitung gaya batang ya, gaya batang ya. Ya,
tidak perlu, kalau dia pada balok dan frame itu minimal dia mengetahui dulu gaya virtual walk atau beban satuan untuk menghitung gaya redundant. Nah, kalau khusus rangka batang ini lebih banyak dominan menghitung gaya batang saja, karena ini hanya proses mengalihkan F dengan UD, F dengan UBG, ya, UD kuadrat, UBG kuadrat, dan juga UD kali UBG per EA kali L. Ya. Oh ya, satu lagi, kita belum cek yang ini ya, yang gaya batang yang baru ya, gaya batang yang baru ini setelah empat-empatnya dimasukkan ya. Oke, kita coba ini ya. Masih banyak ya waktunya. Oke. Jadi ini kita gabungkan saja ya. Coba. Itunya kemana? Oke, kita coba oke, kita coba ini enggak yang keseluruhan. Tampil ya di layar kalian. Tampil loh. Oke, kita gaya luar berapa? 80, 70 ya. 80, ini 70 ya, 70. Kemudian akibat gaya satu redundan tadi berapa? Dapatkan tadi berapa? Ini 96,507 ya. 96,507. 96, ini ya, TY-nya 96,507. 96 ke atas 96,507 ya. 96,507 ke atas. Nah, satu lagi gaya yang itu jadi berapa? Ininya ya 34, coba dikalikan 34,1 kilonewton, diresultankan menjadi 0,7071 dikali 34,1 ya, 34,1, 24,11 ya. Jadi ini kita resultankan ke sini, ini tarik ya, ini 24,1121 menjauhi, ini juga ke sini sama, ini juga ke sini sama, ini juga sama. Oke, kita hitung. Ini gaya batang yang baru setelah coba kita ini 10 batang baru akibat setelah baru ya, kita cek. Oh, ini ada enggak? Ini ada 60,85. Oh, berbeda. Beda.
berbeda 1/1. Nah, ini terus 1,96. Benar ya? 70. Oh, ada yang salah ini. Oh, dianggap 34 ini cuma 1 ya. Oh ya, salah di ininya kita. Di aplikasi gaya batangnya. Di sini gaya batang ya, benar. Di sini 34,1 itu dianggap satu batang satu ya. Jadi, coba kita wah ini mau cek dulu. Oke, kita coba lagi. Seberapa menit lagi? 5 menit ya, masih cepat lah. Itunya 96. Oke, ininya berapa tuh tadi? 34,1. Itu 12. Pasangnya lagi 2. Ya, 128. 128. Oh, 3 menit lagi nanti kita sambung aja. Ini terlalu panjang mungkin nggak masuk di ini saja di apa? Di UAS ya. Ini enggak di tugas saja, nanti saya coba cek kalau yang 2 hari itu tadi kayaknya nggak selesai UAS. Kita coba diskusi lagi di UAS ya. Yang untuk hasil tadi. UAS itu cukup 1 hari itu saja karena pakai program saja panjang, apalagi pakai manual ya. Kita sepakat untuk UAS itu ada 2 soal. 2 soal itu dari kemungkinan 3 bahan, yaitu kemungkinan BIM, portal, dan juga angka batang. Nah, tinggal siapa yang dapat kombinasi balok portal atau balok truss ataupun frame truss. Tinggal saya nanti menentukan berdasarkan kombinasi dan juga kombinasi NIM ya. 2 soal saja, waktunya 2,5 jam. Kemungkinan jadwalnya itu kalau sesuai jadwal ngajar tanggal 13 Mei jam 8 sampai jam 10.30. Oke, ada pertanyaan mengenai UAS? Bukan materi ini. UAS kalau materi ini sudah fix ya, tinggal tadi saja pengaplikasian itu nanti coba saya kirim ke Vincent atau ke ini ya, Vincent ya. Dan Vincent ini PA saya nyimpan nomornya. Oke, ada pertanyaan mengenai UAS?
Tinggal 1 menit lagi. Rio ada? Belum ada. Oke, ya. Kalau belum ada, saya cukupkan sampai sini. Kuliah ke-15, kuliah terakhir di semester ini untuk Armstrong. Sampai ketemu nanti di UAS ya, kemungkinan tanggal 13, tapi kita lihat jadwal dari jurusan ya. Semoga UASnya kalian itu bisa mengajarkan dengan maksimum. Jangan lupa jujur ya, kejujuran itu lebih penting nomor 1, karena dari mahasiswa nilai kita dituntut untuk jujur untuk masa depan bangsa ini, karena kalian itu adalah masa depan bangsa ke depan. Oke, saya akhiri pada kuliah ini, semoga UASnya sukses. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Ya,